Hai Aries, selamat datang di Spiritual Queen Love. Yuk langsung kita lihat analisis astrologi transit untuk periode 13-19 Oktober 2025 berdasarkan bagian berikut ini. Nah, langsung kita lihat aja ya gambaran umum minggu ini. Kamu ascendant Aries, sifat dasarnya adalah proaktif, bersemangat, dan cenderung mengambil inisiatif. Di minggu ini, energi itu akan sangat diwarnai oleh fokus pada hubungan dan kemitraan. Karena kita lihat di sini ada penumpukan planet ya di Libra atau rumah ketujuh. Nah, ini juga ada perhatian detail pada pekerjaan dan rutinitas harian karena ada matahari dan juga Venus yang berada di Virgo, masing-masing 26 derajat dan 5 derajat. Tema utamanya adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan kamu sendiri atau diri sendiri dengan kebutuhan orang lain, Libra ya. Nah, analisis mendetailnya soal keuangan, yang pertama fokus utamanya adalah stabilitas pendapatan praktis dan kewaspadaan terhadap spekulasi. Oke, kenapa begitu? Karena di rumah pertama ya kita lihat ada Uranus 6 derajat terhadap Taurus. Uranus itu adalah planet tentang perubahan tidak terduga, berada di Taurus. Taurus adalah zodiak yang mengatur keuangan dan nilai-nilai. Ini ada di rumah pertama, di mana rumah pertama adalah mengenai jati diri. Nah, jadi ini adalah transit jangka panjang yang mendorong kamu untuk merevolusi atau mengubah, ya, berpikir ulang, menganalisa ulang cara kamu memandang kemandirian finansial dan sumber daya pribadi. Minggu ini mungkin ada ide-ide mendadak atau mungkin juga ada peluang tidak terduga yang berhubungan dengan cara menghasilkan uang. Kuncinya adalah fleksibilitas. Kemudian kita lihat di rumah kelima ya, itu ada Venus. Nah, Venus ini 5 derajat terhadap Virgo. Venus sendiri adalah planet yang mengatur keuangan ya, selain cinta. Nah, posisinya ada di Virgo. Virgo yang praktis dan analitis berada di rumah kelima, yaitu rumah tentang kreativitas, spekulasi, dan hobi. Ini menunjukkan bahwa potensi keuntungan keuangan bisa datang dari proyek kreatif yang membutuhkan 1, ketelitian, 2, hobi yang dijadikan bisnis, 3, atau bisa jadi pekerjaan yang sifatnya melayani. Tapi Venus di Virgo ya ini cenderung hemat, jadi dia tidak suka kemewahan berlebihan. Ini adalah waktu yang baik untuk menganalisa anggaran kamu dengan cermat ya. Kemudian ada Ketu di rumah kelima ya, Leo, dia 23 derajat Leo. Kehadiran Ketu di rumah spekulasi ini memberikan peringatan keras untuk menghindari segala bentuk perjudian atau investasi berisiko tinggi di periode ini. Ketu ini cenderung melepaskan, jadi ada potensi kerugian kalau kamu ngeyel berspekulasi secara impulsif ya. Kita beralih ke rumah ke-11. Planet di rumah ke-11 ini banyak sekali, dan rumah ke-11 adalah rumah yang mengatur penghasilan dan karir. Pertama, di sini ada Saturnus. Ya, Saturnus ini berhubungan dengan struktur, dan kemudian ada Neptunus yang berhubungan dengan inspirasi. Penghasilan jangka panjang kamu akan bergantung pada kemampuan kamu untuk membangun struktur yang nyata ya di sekitar impian dan tujuan besar kamu. Jaringan networking dengan kelompok atau komunitas ya, di sini ada Rahu di Aquarius. Ini juga sangat penting untuk membuka pintu rezeki kamu di masa depan. Jadi saran keuangan buat kamu minggu ini fokus pada pendapatan yang stabil dan berasal dari pekerjaan atau layanan yang nyata-nyata aja. Pakai kreativitas kamu untuk proyek-proyek yang detail dan berorientasi pada hasil. Hindari investasi spekulatif atau pengeluaran impulsif untuk kesenangan sesaat. Kemudian evaluasi lagi anggaran dan cari cara-cara efisien supaya kamu bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pekerjaan dan karir. Untuk yang berkarir, fokus utama kamu minggu ini adalah produktivitas tinggi, kemudian komunikasi tim dan diplomasi. Kenapa begitu? Langsung kita lihat. Di rumah ke-6 ada matahari di Virgo. Ini adalah penempatan yang sangat kuat untuk produktivitas. Fokus utama kamu sepanjang minggu ini akan tertuju pada pekerjaan, rutinitas harian, dan penyelesaian tugas. Energi kamu tinggi untuk mengatur, membereskan detail, dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja ya. Kamu akan merasa puas dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita lihat di rumah ketiga, ada bulan dan Jupiter. Rumah ketiga ini mengatur komunikasi, pembelajaran, dan interaksi sehari-hari. Di sini ada Jupiter, planet keberuntungan dan ekspansi ya. Komunikasi kamu akan lancar, optimis, dan persuasif. Ini adalah minggu yang sangat baik untuk presentasi, negosiasi, rapat tim, atau mempelajari keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Kemudian di rumah ke-7 ada Merkurius ya, dan ada Mars berada di rumah ke-7 yang mengatur kemitraan termasuk rekan kerja 1 lawan 1 atau klien penting. Nah, Merkurius di Libra ini akan membuat komunikasi kamu itu jadi diplomatis dan adil. Kamu akan mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Tapi lihat, hati-hati ya. Di sini ada Mars juga yang sama-sama di Libra. Ini bisa menciptakan dinamika konflik yang sopan atau pasif agresif. Artinya tetap aja itu ada konflik di sana. Mungkin ada ketegangan dengan teman kerja, tapi ada kecenderungan untuk menghindarinya daripada menghadapinya secara langsung ya. Itu udah cara yang bagus banget sih. Nah, jadi saran kamu untuk karir minggu ini, manfaatkan energi produktif kamu
kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Terus kemudian komunikasi ya nih, kemampuan komunikasi kamu yang kuat ya, itu dipakai untuk memimpin diskusi atau negosiasi. Terus kalau ada ketegangan dengan teman kerja atau klien ya, kamu hadapi dengan diplomasi. Ingat, di sini ada Merkurius di Libra, tapi jangan biarkan masalah berlarut-larut. Jadi kamu harus hindari sisi negatif kehadiran Mars di Libra. Oke, jadi kalau bisa dibilang juga ini adalah waktu yang tepat untuk kamu memperbaiki alur kerja atau sistem di tempat kamu bekerja. Next, kita masuk ke percintaan. Fokus utamanya adalah komunikasi dalam hubungan, keseimbangan, dan cinta yang praktis. Kita lihat dulu buat yang sudah berpasangan, kita lihat di rumah ketujuh. Rumah ketujuh adalah tentang kemitraan. Ada Merkurius dan Mars ya di sini. Artinya apa? Ini adalah minggu untuk Merkurius bicara. Komunikasi akan menjadi pusat dari hubungan kamu ya. Di satu sisi ini juga adalah kesempatan emas untuk mendiskusikan masalah secara adil dan menemukan solusi. Itu Merkuriusnya. Di sisi lain ada konjungsi antara Mars dengan Merkurius. Ini dapat membuat kata-kata menjadi tajam dan perdebatan mudah memanas. Bahkan yang tadinya awalnya niatnya baik, itu bisa jadi ribut atau jadi konflik ya. Hati-hati supaya diskusi itu nggak berubah menjadi pertengkaran. Kuncinya adalah mendengarkan sebanyak Anda berbicara, jadi berimbang. Kemudian lihat lagi di rumah kelima ada Venus di Virgo ya, atau rumah kelima. Ini menunjukkan bahwa romansa atau percintaan itu akan kamu ekspresikan melalui tindakan pelayanan. Tunjukkan cinta kamu dengan membantu pasangan membereskan sesuatu untuknya atau memperhatikan detail-detail kecil yang membuat hidupnya jadi lebih mudah. Romantisme yang agung mungkin berkurang, tapi bisa digantikan oleh cinta yang praktis dan nyata. Nah, kalau yang lajang gimana? Kalau yang lajang, nah ini kita balik lagi, ada energi di rumah ketujuh, menciptakan keinginan kuat untuk menjalin hubungan ya. Kamu akan lebih terbuka untuk bertemu orang baru. Nah, kemudian Venus di Virgo, ini menunjukkan bahwa potensi pertemuan bisa terjadinya di mana? Di tempat-tempat yang berhubungan dengan pekerjaan, rutinitas harian, bisa jadi gym, kantor, atau di tempat kamu melakukan kegiatan sukarela. Kamu juga mungkin tertarik pada seseorang yang cerdas, praktis, dan rendah hati ya. Nah, di sini ada Ketu di rumah kelima, dia 23 derajat dari Leo. Ini tandanya bahwa kamu mungkin sedang dalam proses melepaskan ekspektasi romantis yang dramatis atau egois ya. Ini juga berhubungan dengan hal di masa lalu. Bisa jadi itu adalah style kamu pada saat menjalin hubungan di masa lalu atau cara kamu memilih pasangan ya di masa lalu. Nah, saat ini kamu belajar untuk mencintai dengan lebih tulus dan tanpa pamrih. Jadi kuncinya adalah jangan mencari pasangan hanya untuk meningkatkan ego kamu saja. Saran percintaan minggu ini untuk yang berpasangan, jadwalkan waktu untuk ngobrol dari hati ke hati. Fokus pada solusi, jangan saling menyalahkan. Tunjukkan cinta melalui tindakan nyata ya. Untuk lajang, terbuka pada orang-orang yang kamu temui di rutinitas sehari-hari. Jangan cari yang gak ada, coba lihat di sekitar, bisa jadi ada di situ. Cari seseorang yang punya nilai-nilai kehidupan atau prinsip-prinsip kehidupan yang membumi dan praktis ya. Jangan yang ribet. Lepaskan ide-ide usang tentang pasangan impian yang gak realistis. Semoga analisis ini memberikan panduan yang bermanfaat untuk kamu para Aries minggu ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga follow saya. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.